Mandek. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullah, ya, lillahi ta'ala, jangan lupa min asma'illahil husna, di antara asma Allah yang menunjukkan kesempurnaan adalah Al-Quddus. Maknanya fahuwa al-munazzahu 'anis syariki wal walad wa sifatil khalqi kal hajati lil makani awiz zamani fahuwa khaliquhuma wa ma siwahuma. Al-Quddus maknanya adalah dia maha suci dari sekutu. Dia maha suci dari sekutu, anak, dan sifat-sifat makhluk. Seperti butuh pada tempat atau masa. Allah menciptakan tempat dan masa dan juga idun min tariqil la min tariqil adadi, ulangi Allahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah esa bukan dari segi bilangan, akan tetapi dari segi yang menciptakan. Hanyalah Allah, zat yang mampu menciptakan, mengadakan dari murni tidak ada menjadi ada adalah Allah. Maka Allah tidak ada sekutu baginya. Al-Quddus, Allah maha suci dari sekutu. Allah maha suci dari anak. Al-Qur'an ini kepiye? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maka tidak benar dikatakan orang luar sana mengatakan bahwa Isa anak Allah. Iya, Isa anak. Sifatil khalqi, maha suci Allah dari sifat makhluk. Ada ulama yang menjelaskan sifat makhluk kurang lebih ada 40 sifat. Sifat makhluk adalah sifat kurang yang tidak layak bagi Allah. Sifat makhluk adalah sifat kurang yang tidak layak bagi Allah. Adapun berubah adalah ciri tanda terbesar makhluk. Sifat makhluk diantaranya apa tadi? Berubah. Terus apa lagi? Butuh, membutuhkan pada tempat, membutuhkan masa dan selainnya. Yang butuh itu menunjukkan apa? Lemah. Yang lemah tidak berhak menjadi Tuhan. Allah pencipta tempat, masa dan selainnya, makhluk selainnya, maka Allah tidak membutuhkan itu semua. Wa huwa tabaraka wa ta'ala al-munazzahu 'anin naqais. Allah maha suci dari cacat atau kurang. At-tahiru minal uyub. Allah maha suci dari cacat dan kurang. Qala ta'ala al-malikul quddus, suratul hasyr. Allah maha suci dari apa mau? Cacat dan kurang. Ketika dikatakan subhanallah, maha suci Allah, maksudnya apa? Maha suci dari sekutu, maha suci dari sifat makhluk, maha suci dari kurang, maha suci dari butuh pada makhluknya, seperti itu. Maha suci dari sifat-sifat makhluk. Kemudian asma'illahil husna al-Quddus itu adalah asma yang khusus bagi Allah. Asma yang khusus. Di antara asma Allah yang khusus adalah Al-Quddus. Maksudnya kemudian faidah
memperbanyak zikir Al-Quddus adalah Allah akan memudahkan jalan untuk taat. Faidah membaca Al-Quddus apa? Allah menjauhkan dari malapetaka. Itu memperbanyak zikir apa? Al-Quddus. Para malaikat itu senantiasa apa? Membaca tasbih. Diriwayatkan dari Aisyah, Nabi itu ketika rukuk dan sujud membaca Subuhun Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Saat apa, Nduk? Rukuk dan sujud. Ya kan ini kan padha wae tasbih toh, sama aja. Pun. Sudah? Kita lanjut ke 6. Assalamu ailladzi salima min kulli aibin. Asma'illahil husna assalam. Maknanya Allah zat yang selamat dari apa? Cacat. Fala yusafu bidzulmi awil waladiyah awiz zaujiyah. Qala ta'ala assalamul mu'min, suratul Hasyr. Assalamu maknanya apa, Dok? Zat yang selamat dari cacat atau aib, maka Allah tidak boleh disifati dengan zalim atau beranak pinak atau istri. Qala ta'ala assalamul mu'min. Allah tidak boleh disifati dengan zalim. Apa itu zalim? Ya, sesuatu yang bukan miliknya tanpa ada izin atau tanpa hak. Itu ada ulama yang membuat definisi zalim. Definisi pertama apa? Iya, Nduk? Menggunakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa ada izin atau tanpa hak. Lah, padahal Al-Quran sudah menegaskan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan nafas kita, Allah menciptakan penglihatan kita. Ya enggak? Berarti itu semua adalah milik Allah. Ya terserah. Makanya kan anak bayi lahir dalam keadaan tuli, bayi lahir enggak punya tangan. Ya enggak? Loh, padahal itu bayi itu kan enggak punya dosa. Ya terserah Allah, kan itu ciptaan Allah, kan miliknya Allah. Maka Allah tidak zalim. Tidak boleh dikatakan Allah itu zalim. Karena definisi zalim yang pertama tadi apa? Menggunakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin atau tanpa hak. Loh, semua milik Allah. Ya enggak? Ya terserah Allah. Itu definisi pertama. Ada juga yang membuat definisi ulama mengartikan zalim itu mukhalafatul yang memerintah dan melarang, melanggar perintah dan larangan atau pada yang memerintah dan yang melarang. Loh, Allah tidak diperintah, Allah tidak dilarang, Allah tidak dikenai hukum, Allah yang menetapkan hukum. Itu ketika manusia itu
melanggar perintah Allah itu berarti apa? Zalim. Menerjang larangan berarti apa? Dengan wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Nah, meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Nah, terus dalam sebuah hadis qudsi itu apa, Duk? Firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Hadis qudsi itu apa? Firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu zalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Baleni meneh. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Maksudnya haramtu zulma itu apa? Ainazana bizallamin lil abid wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak zalim terhadap hamba-hambaku. Wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak zalim terhadap hamba-hambaku. Nah, kita tidak boleh mengartikan lafaz tersebut secara harfiah. Contohnya apa? Wa makaru, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini makna secara harfiahnya, dan ini enggak layak bagi Allah, seolah-olah itu Allah itu berbuat makar. Padahal makar itu khubsun apa? Wahida, melakukan licik. Loh, iya wi, yang licik. Enggak boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini apabila dipahami secara harfiah, itu pemahaman yang salah. Yang benar gimana? Al-makru bila disandarkan kepada Allah tidak sama dengan al-makru bila disandarkan kepada makhluk. Allah memberi balasan pada orang yang licik dan melakukan tipu daya. Mereka diberi hukuman dengan sekira mereka tidak menyadari hal tersebut. Mereka diberi hukuman dengan sekira mereka tidak menyadari hal tersebut. Fahuwa mujazatul makirin bila uqubah min haitsu la yadrun. Itu itu tafsirannya seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa di antara maksiat lisan haram hukumnya. Ya enggak? Ayo, istihza itu haram mim ma'asil lisan. Lah, dalam Al-Qur'an ada ayat gini. Allahu yastahzi'u bihim. Ya enggak? Nanggon surah Al-Baqarah. Padahal istihza itu kan tadi apa? Mengolok-olok. Loh, masa Allah mengolok-olok? Padahal Maha suci Allah dari sifatku kurang. Maka ini tidak boleh orang munafik yang mengolok-olok umat muslim. Allahu yastahzi'u bihim,
Allah memberi balasan pada orang munafik yang mengolok-olok orang muslim. Allahu yastahzi'u bihim itu artinya apa? Allah memberi balasan pada orang munafik yang mengolok-olok orang muslim. Jadi dulu sekarang barang ya, maksudnya kan ada gitu sama orang muslim itu di depannya baik. Hah? Di depannya baik tapi di belakangnya mengolok-olok, berbuat zalim lah, seperti itu. Sandarkan kepada makhluk artinya mengolok-olok, ya kan? Dan itu hukumnya mengolok-olok pada orang muslim, hukumnya apa? Ma'asil lisan, dosa besar. Jika disandarkan kepada Allah seperti pada ayat tersebut, maknanya adalah Allah memberi balasan pada orang munafik yang mengolok-olok umat muslim. Lah, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi setelah selesai dari sholat, Nabi setelah selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Setelah sholat Nabi membaca apa, Nduk? Istighfar 3 kali, kemudian disusul Allahumma antas salam wa minkas salam, ya enggak? Ya itu. Sudah. Ada pertanyaan? Mbon nggih. Redaksi hadis innallaha thayyibun. Ya enggak? Yuhibbut thayyiba. Allahu nazifun yuhibbun nazafah. Jadi Allah maha suci dari aib. Allah mencintai akhlak yang baik. Allah mencintai apa? Akhlak yang baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Allah maha suci dari aib. Allah mencintai akhlak yang baik, baik ucapan atau perbuatan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maknanya piye? Sesungguhnya Allah jalil. Ai annallaha jalil. Jamil itu maknanya apa? Jalil, agung. Sesungguhnya Allah itu agung. Yuhibbul jamala, Allah mencintai ai ihsan, mencintai kebaikan. Kalian ini jamil di situ maknanya apa? Jalil, agung. Yuhibbul jamal, Allah mencintai kebaikan. Kemudian faidah membaca assalamu. Yang banyak zikir assalamu, assalamu, assalamu. Allah akan menghindarkan kita dari musibah dan sakit. Allah menghindarkan kita dari musibah dan sakit. Jika dibaca 120 kali pada orang yang sakit, jika dibaca berapa, Nduk? 120 kali pada orang yang sakit, maka akan sembuh jika belum datang ajal. Maka akan
sembuh jika belum datang ajal, atau sakitnya diringankan. Tentu itu semua biiznillah. Memperbanyak zikir assalamu akan menghindarkan kita dari musibah dan sakit. Jika dibacakan pada orang yang sakit sebanyak 120 kali, maka orang sakit tersebut akan sembuh jika belum datang ajal, atau sakitnya itu diringankan biiznillah.